Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmeda Harahap. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan logis dan aturan pendahulu. Yang pertama adalah pengurutan baris. Tidak bisa dimungkiri pengurutan data merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Untuk melakukan pengurutan data yang tersimpan dalam basis data MySQL, dapat menggunakan perintah order by diikuti dengan satu atau beberapa kolom pengurutan. Berdasarkan urutannya, pengurutan terdiri dari dua, yaitu pengurutan secara ascending secara ascending yaitu menarik dari kecil ke besar atau dari A sampai Z, dan descending menurun dari besar ke kecil atau dari Z ke A. Lalu bagaimana kalau isi datanya ada yang mengandung nol? Jika diurutkan secara ascending atau descending, apakah ditampilkan di atas atau di bawah? Untuk mempermudah pembahasan, kita akan gunakan tabel sederhana sebagai berikut. Sebagai contoh data kasus, terlihat bahwa di tabel 1 terdapat sejumlah barang dengan harganya masing-masing. Terdapat 2 record yang harganya bernilai 0. Pada tabel yang pertama ini, dia dijalankan dengan perintah select from barang, yang dimana di dalam tabel terdapat beberapa kolom, yaitu kode barang, nama barang, dan juga harga. Di tabel kode barang ada beberapa data, yaitu A001 dengan nama barang panci dan dengan harga 5.000. Sedangkan di tabel kedua ada A002 dengan nama barang payung dengan harga 10.000. A003 dengan wajan dan harganya adalah 0. A004 dengan kompor dengan harga 0 juga. Di A005 ada gelas dengan harga 2.000. A006 ada baju dengan harga 30.000 dan A007 dengan nama barang piring dengan harga 7.500. Selanjutnya, jika kita ingin mengurutkan data barang berdasarkan harga, maka akan tampak seperti pada tabel 2 berikut ini. Kita tinggal menambahkan perintah order by harga untuk mengurutkan berdasarkan harga barang. Perhatikan bahwa data barang yang harga bernilai 0 ditampilkan di awal atau di atas, yaitu pada kode barang A003 dengan nama barang wajan itu ditampilkan di awal dengan menggunakan perintah order by barang. Dan juga ada di sini yang kedua ada A004 dengan nama barang kompor dan dengan harga 0 dia ditampilkan pertama juga. Dan jika diinginkan untuk mengurutkan data berdasarkan harga namun dari nilai terbesar ke terkecil atau descending, cukup dengan menambahkan perintah des setelah perintah order by harga. Perhatikan query dan hasilnya pada tabel 3 berikut ini. Di sini dia dijalankan dengan perintah select from barang dengan order by harga dex. Jadi sehingga kita dapatkan pengurutan data dari terbesar ke kecil, sehingga data yang bernilai 0 diurutkan paling terakhir. Dapat disimpulkan bahwa untuk data yang bernilai 0 ditampilkan di awal di baris untuk pengurutan ascending dan ditampilkan di baris akhir untuk pengurutan secara descending. Lalu bagaimana jika kita ingin melakukan pengurutan sorting dari harga yang terkecil ascending? Namun untuk data yang bernilai 0 ditampilkan di baris terakhir. Triknya kita bisa menggunakan fungsi is0 untuk memeriksa suatu record bernilai 0 atau tidak. Tabel 4 berikut ini ditampilkan nilai is0 untuk setiap kolom harga. Jika kolom harga bernilai 0, maka fungsi is0 akan menghasilkan nilai 1 dan sebaliknya akan menghasilkan nilai 0. Ini adalah contoh tabel keempat yang dimana dijalankan dengan perintah select is0 harga from barang order by harga. Di sini terdapat pada kolom ada beberapa nilai yang bernilai 0 dan ada yang bernilai tidak 0. Selanjutnya di sini ada fungsi konversi.
Fungsi konversi dan transformasi. Setiap tipe data dalam Oracle memiliki satu grup fungsi tersendiri yang berguna untuk melakukan manipulasi data. Fungsi string digunakan untuk kolom bertipe karakter atau literal. Fungsi numerik digunakan untuk kolom bertipe numerik atau literal. Fungsi tanggal digunakan untuk kolom bertipe tanggal atau literal. Beberapa fungsi dapat digunakan untuk lebih dari satu tipe data. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan fungsi yang berguna untuk melakukan konversi dari satu tipe data ke tipe data yang lainnya. Daftar di bawah ini adalah beberapa fungsi untuk melakukan konversi tersebut. Yang pertama adalah ASCII-STR, yaitu mendapatkan kode ASCII dari suatu string. Bin to num melakukan konversi nilai biner ke nilai numeriknya. Decode melakukan substitusi satu string dengan string yang lain. Untuk lebih jelas silahkan. Decode melakukan substitusi satu string dengan string yang lain. To char melakukan konversi number atau date ke string karakter. To date melakukan konversi number, char atau varchar 2 ke tipe data ke tipe date. To number melakukan konversi char atau varchar ke tipe number. To timestamp melakukan konversi nilai string ke tipe data timestamp. Translate melakukan substitusi karakter demi karakter. Fungsi konversi yang terpenting ada 3, yaitu to char, to date, dan to number. Kenapa fungsi ini dibilang penting? Yang pertama adalah to date. Biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatik yang melibatkan tanggal. To char memungkinkan kita memanipulasi angka seolah-olah sebagai string menggunakan fungsi string. Dan to number memungkinkan kita memperlakukan string yang hanya mengandung angka seolah-olah sebagai angka. Fungsi to char akan melakukan konversi dalam kolom salary bertipe number ke tipe karakter sehingga dapat dikenakan fungsi subster. Konversi tipe data otomatis. Ternyata secara otomatis Oracle melakukan konversi terhadap kolom salary tersebut. Oracle akan secara otomatis melakukan konversi berdasarkan fungsi yang dipakai. Karena yang dipakai adalah subster yang merupakan fungsi string, maka kolom salary yang bertipe number akan dikonversi ke string. Apakah proses konversi ini selalu berhasil? Ternyata tidak. Oracle akan melihat datanya terlebih dahulu. Apabila data tersebut terlihat seperti data hasil konversi, maka proses konversi akan berjalan. Berikut panduan mengenai proses konversi otomatis ini. Setiap data number dan date akan dikonversi ke string literal number. Tidak harus berada di dalam tanda petik, tetapi untuk literal date wajib. Nilai char atau varchar 2 akan dikonversi ke tipe number jika nilai tersebut hanya mengandung angka, tanda desimal atau minus kiri. Nilai char atau varchar 2 akan dikonversi ke tipe date jika nilainya memiliki format default date, yaitu dd, month, dan y, yaitu adalah day, month, dan year. Jika tidak, maka harus dikonversi secara explicit. Fungsi transformasi. Kenapa disebut fungsi transformasi? Karena fungsi ini akan mengubah nilai inputnya. Ada 2, yaitu translate dan decode. Translate adalah fungsi sederhana yang akan mengubah tata letak karakter di dalam string. Dengan adanya fungsi translate, maka string yang akan ditampilkan akan menyesuaikan dengan urutan parameter pertama. Parameter pertama yaitu 7.671.234. Ketika translate menemukan angka 7, ia akan melihat di parameter kedua, sering disebut bagian if. Lalu dia akan mencari karakter yang memiliki posisi yang sama dengan posisi angka 7. Di parameter kedua, dapat huruf G. Begitu seterusnya. Jika dia tidak menemukan angka yang cocok, yaitu angka 1, maka angka inilah yang dikembalikan. Singkat saja, fungsi translate akan merubah susunan huruf dari string inputan. Untuk Anda yang pernah belajar kriptografi, mungkin hal seperti ini sudah tidak asing lagi. Fungsi decode sama saja seperti fungsi translate, bedanya fungsi decode akan melakukan substitusi di tingkat nilai atau kata. Fungsi null. Null, kosong yang bukan karakter kosong.
Seringkali dalam menggunakan sinteks database, kita temui istilah null, konon null adalah kosong. Dengan sifat null tersebut, maka tidak seharusnya null dikenai operasional matematis, baik penjumlahan, equal, sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, dan lain-lainnya. Namun pembahasannya adalah is not null, tidak kosong, atau is null adalah kosong. Select berisi nilai karakter kosong, tetapi dia sebenarnya tidak kosong sehingga not null. Select 0 memang berisi angka 0, tetapi dia tidak kosong, maka dia tidak null. Not null. Tanda null dalam SQL akan ditandai dengan kata null dalam record yang berisi nilai tersebut. Ekspresi bersyarat. Ekspresi kondisional. Dua kondisi ekspresi kondisional adalah case dan decode. Null if secara logis setara dengan ekspresi case dalam case yang membandingkan dua ekspresi. Null if membandingkan dua ekspresi, dan jika dua ekspresi itu sama, maka kembalikan 0. Jika tidak, maka kembalikan ekspresi pertama. Ekspresi case. Perintah case sering digunakan untuk menampilkan nilai tertentu dari beberapa barisan data dengan syarat-syarat atau kondisi yang kita berikan. Kalau kita belajar bahasa pemrograman, tentu kita kenal dengan perintah if condition. Fungsinya case hampir sama. Bedanya perintah case digunakan untuk beberapa kondisi sekaligus. Dan di dalam SQL, perintah case tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus disisipkan dalam perintah select. Jadi berbeda dengan perintah if yang lebih bebas. Akan tetapi perintah if hanya berguna apabila dimasukkan dalam store, prosedur, function, dan trigger. Perbedaannya dalam SQL sangat jelas sekali karena perintah case disisipkan dalam perintah select, jadi yang dihasilkan langsung berupa dataset dan langsung bisa dilihat hasilnya. Ekspresi decode. Fungsi decode mengkodekan suatu ekspresi dalam suatu cara yang sama dengan logika if, then else yang digunakan dalam beragam bahasa. Fungsi decode mengkodekan expression adalah setelah membandingkan dengan setiap nilai search, jika ekspresi sama dengan search, result akan dikembalikan. Yang selanjutnya adalah manipulasi huruf dan karakter. Fungsi manipulasi huruf. Fungsi manipulasi huruf digunakan untuk mengonversi data dari status penyimpanannya dari sebuah tabel menjadi huruf kecil, huruf besar, atau campuran. Konversi ini dapat digunakan untuk memformat output dan juga dapat digunakan untuk mencari string tertentu. Fungsi manipulasi karakter yang pertama adalah substr, mengekstrak string dengan panjang yang ditentukan. Argumennya adalah karakter string, posisi awal, dan panjang. Argumen panjang adalah opsional dan jika dihilangkan mengembalikan semua karakter ke akhir string. Fungsi angka. Ketiga fungsi tersebut antara lain round, trunch, dan mode. Yang pertama adalah round. The round adalah fungsi yang digunakan untuk mengumpulkan bidang numerik untuk jumlah desimal yang ditentukan. Banyak sistem database yang pembulatan berbeda dari yang kita harapkan. Round dapat digunakan dengan nomor dan angka. Fungsi ini terutama digunakan untuk membulatkan angka ke sejumlah tempat desimal, tetapi juga dapat digunakan untuk membulatkan angka di sebelah kiri titik desimal. Yang kedua adalah trunch. Truncate table adalah salah satu perintah atau statement di database MySQL untuk mengosongkan atau menghapus semua database yang ada di tabel. Perintah truncate table mirip dengan perintah delete table, hanya lebih singkat dan sederhana tanpa menggunakan where clause. Kedua adalah mode, mengembalikan sisa setelah angka dibagi oleh divisor, hasilnya memiliki lambang yang sama dengan divisor. Sinteks fungsi mode memiliki argumen ini. Angka diperlukan, angka yang ingin Anda cari sisanya. Pembagi diperlukan apabila angka untuk membagi angka. Keterangannya yaitu, jika pembagi sama dengan 0, maka mode mengembalikan divisi 0 nilai kesalahan. Fungsi mode dapat diekspresikan dalam ketentuan fungsi in. Mode nd sama dengan n kurang d in n per day. Fungsi tanggal. Fungsi tanggal ditampilkan dalam tabel yang mengoperasikan tanggal Oracle. Semua fungsi tanggal mengembalikan nilai dengan tipe data date kecuali fungsi months between yang mengembalikan nilai tipe data numerik. Yang selanjutnya adalah kolom, karakter, dan baris.
Pengenalan tabel pada basis data. Apakah tabel itu? Tabel merupakan bagian dari basis data yang terdiri dari baris dan kolom. Di bawah ini kita lihat sebuah bentuk data yang dimana ada OID dan name, yaitu ID-nya ada 101 dengan nama this is record number 1, 102 dengan nama here is this count record, dan 103 dengan nama 3 is after 2. Sekumpulan data terstruktur. Ya, bentuk tersebut berisikan sekumpulan data di mana data tersebut tersusun berdasarkan struktur ID dengan tipe data number dan name dengan tipe data varchar. Pembahasan tentang tipe data akan dibahas pada artikel terpisah. Terdiri dari baris dan kolom. Ya, bentuk tersebut terdiri dari 4 baris dan 2 kolom, di mana baris pertama merupakan header atau keterangan terstruktur dari baris selanjutnya. Sebuah tabel akan selalu memiliki sebuah baris header, jadi bentuk tersebut terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Disimpan pada suatu media penyimpanan. Bentuk tersebut akan disimpan dengan struktur tertentu yang disimpan pada suatu media penyimpanan. Terdapat 2 media penyimpanan pada komputer, yaitu media penyimpanan primer dan media penyimpanan sekunder. Data tersebut pada penyimpanan sekunder, data tersebut dapat dimanipulasi, yaitu dapat ditambah, diubah, dan dihapus. Dan bentuk tersebut bisa dimanipulasi, misal dilakukan penambahan baris data sehingga menjadi sebagai berikut. Yaitu ini adalah tipe data dalam tabel yang kita bahas tadi, yaitu dengan ID 101 this is record number 1, 102 here is the second record, dan 103 3 is after 2. Dan di sini seperti yang kita katakan tadi, bahwa tipe data ini bisa dapat dimanipulasi, diubah, atau bahkan dihapus dan ditambahi juga. Dan di sini sudah ditambahi dengan tabel 104, di mana dengan nama how about this record. Terlihat penambahan sebuah baris dengan ID 104 dan nama how about this record. Dapat dilihat menggunakan teknik tertentu untuk menghasilkan informasi yang lebih bermakna. Ya, dari bentuk tersebut kita bisa menghasilkan sebuah informasi tentang name tertentu yang memiliki ID 103. Secara kasat mata, kita bisa langsung mengetahui bahwa 3 is after 2 merupakan nama yang memiliki ID 103. Tapi pada basis data kita harus menggunakan teknik tertentu untuk dapat menghasilkan informasi tersebut. SQL, Structured Query Language, merupakan teknik tertentu yang dimaksud untuk mengakses data pada sebuah tabel yang ada di dalam basis data. Bagaimana cara membuat tabel? Setelah kita mengetahui yang namanya tabel itu seperti apa, selanjutnya yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana cara membuatnya. Kembali ke penelitian tentang teknik tertentu untuk mengakses tabel, yaitu dengan menggunakan SQL. Proses pembuatan tabel juga menggunakan teknik yang sama. SQL yang digunakan untuk membuat tabel disebut dengan DDL, Data Definition Language, dengan perintah yang digunakan adalah create. Bagaimana cara input data ke tabel? Tabel yang telah berhasil dibuat dengan DDL SQL melalui perintah create merupakan tabel kosong atau belum memiliki data apapun. Untuk mengisikan data ke SQL dalam tabel tersebut, kita gunakan teknik SQL yang lainnya, yaitu DML, Data Manipulation Language. Perintah DML yang digunakan adalah insert. Bagaimana cara melihat isi tabel? Setelah tabel berhasil dibuat, kemudian diisikan data ke dalam tabel tersebut, selanjutnya data yang telah ada di dalam tabel tersebut harus bisa dilihat. Teknik untuk melihat isi data di dalam tabel adalah dengan menggunakan perintah select yang merupakan bagian dari DML SQL. Yang selanjutnya adalah join silang dan join alami. Perintah join. Terdapat 2 kumpulan perintah atau sintaks yang dapat digunakan untuk membuat koneksi di antara tabel dalam database, yaitu join milik Oracle dan join standar yang sesuai ANSI atau ISO SQL 99.
ANSI, singkatan dari American National Standard Institute, didirikan pada tahun 1918. ANSI adalah organisasi swasta warlaba yang mengelola dan mengordinasi sistem penilaian standarisasi dan kesesuaian Amerika Serikat secara sukarela. Misi institut ini adalah untuk meningkatkan daya saing global bisnis Amerika Serikat dengan mempromosikan dan memfasilitasi standar-standar konsensus sukarela dan sistem penilaian kesesuaian dan menjaga integritas mereka. SQL. Pengertian SQL. SQL atau Standard Query Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis relasional. Tentu saja bahasa komputer dalam basis relasional ini berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh American National Standard Institute atau ANSI. Standarisasi SQL sudah ada sejak tahun 1986 dan memang diinisiasi oleh ANSI. Hingga saat ini banyak server dalam sebuah database maupun software mampu mengartikan bahasa SQL. Maka dari itulah, SQL merupakan bahasa pembicaraan dan sebuah materi yang sangat penting bagi kita yang bergelut dalam dunia IT maupun hal-hal yang bersinggungan dengan database relasional. Yang pertama adalah natural join. Operasi natural join adalah operasi equijoin yang memiliki kesamaan dalam sebuah field yang memiliki nama yang sama dalam tabel R dan tabel S. Dalam hal ini, kita dapat menghilangkan kondisi dalam operasi join karena akan menghasilkan dua field dengan nama yang sama. Inner join. Inner join adalah tipe join yang akan kita bahas pertama. Tipe join ini akan mengambil semua row dari tabel asal dan tabel tujuan dengan kondisi nilai key yang terkait saja, dan jika tidak maka row tersebut tidak akan muncul. Kalau tidak terdapat kondisi key terkait antar tabel, maka semua row dari tabel dikombinasikan. Yang kedua, left join. Left join atau biasa juga dikenal dengan left outer join merupakan perintah join untuk menampilkan semua data sebelah kiri dari tabel yang dijoinkan dan menampilkan data sebelah kanan yang cocok dengan kondisi join. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan di-set null secara otomatis. Yang ketiga, right join. Kebalikan dari left join adalah right join atau biasa juga dikenal dengan right outer join. Right join akan menampilkan semua data yang ada di tabel sebelah kanan dan mencari kecocokan key pada tabel sebelah kiri. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan di-set null secara otomatis pada tabel sebelah kiri. Yang selanjutnya adalah Oracle equijoin dan produk Cartesian. Kadang-kadang disebut gabungan sederhana atau dalam equijoin adalah gabungan tabel yang menggabungkan baris yang memiliki nilai yang sama untuk kolom tertentu. Sebuah equijoin setara dengan ANSI. Gabung alami. Gabung menggunakan join on ketika kondisi join menggunakan sama dengan. Slide berikutnya menunjukkan apa, di mana, dan bagaimana diperlukan untuk bergabung dengan tabel. What? Klausa select menentukan nama kolom yang akan ditampilkan. Klausa where, klausa from menentukan tabel yang harus diakses database dipisahkan dengan koma. How, klausa where menentukan bagaimana tabel akan digabungkan. Equijoin menggunakan operator equals untuk menentukan kondisi join. Produk Cartesian. Jika dua tabel dalam query bergabung tidak memiliki kondisi bergabung yang ditentukan dalam klausa where atau klausa bergabung tidak valid. Server Oracle mengembalikan produk Cartesian dari dua tabel. Ini adalah kombinasi dari setiap baris dari satu tabel dengan setiap baris yang lain. Produk Cartesian setara dengan ANSI cross join. Untuk menghindari produk Cartesian, selalu sertakan kondisi join yang valid dalam klausa where. Dalam query ini, kondisi bergabung telah dihilangkan. Oracle non-equijoin dan join luar. Oracle non-equijoin digunakan untuk mengembalikan hasil dari dua atau lebih tabel di mana join secara langsung tidak mungkin dilakukan. Misalnya kita memiliki tabel employee dan tabel sal grade. Tabel sal grade berisikan tingkatan gaji rendah dan gaji tinggi. Misalkan kita ingin mencari nilai karyawan berdasarkan gaji mereka, maka kita bisa menggunakan non-equijoin. Outer joins. Sebuah outer join mengembalikan semua baris yang memenuhi kondisi join dan juga mengembalikan beberapa atau semua baris dari satu tabel untuk tidak memiliki baris
dari yang lain memenuhi kondisi join. Untuk menulis sebuah query yang melakukan join outer dari tabel A dan B dan mengembalikan semua baris dari A join outer kiri digunakan sinteks ANSI left outer join atau digunakan outer join operator plus ke semua kolom dari B dalam kondisi join. Untuk semua baris di A yang tidak memiliki baris yang cocok di B, Oracle mengembalikan null untuk setiap ekspresi daftar pilih yang berisi kolom B. Untuk menulis sebuah query yang melakukan join outer dari tabel A dan B dan mengembalikan semua baris dari B, join outer kanan, gunakan sintaks ANSI right outer atau digunakan outer join operator plus ke semua kolom A dalam kondisi join. Untuk semua baris B yang tidak memiliki baris yang cocok di A, Oracle mengembalikan null untuk setiap ekspresi daftar pilih yang berisi kolom A. Untuk menulis sebuah query yang melakukan join luar dan mengembalikan semua baris dari A dan B diperpanjang dengan null. Jika mereka tidak memenuhi kondisi join atau join outer penuh, gunakan sinteks ANSI full outer join. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberikan contoh SQL-nya. Jadi di sini saya sudah memberikan beberapa contoh, yaitu dari tabel mahasiswa dan juga tabel dosen. Selanjutnya yang akan kita buat adalah tabel mata kuliah, yaitu dengan maksudnya dengan memberikan perintah dex mata kuliah, dan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita akan menselect tabel dengan perintah dex prodi. Dia akan muncul tabel seperti ini. Ini adalah contoh untuk SQL yang sudah saya jelaskan di presentasi saya sebelumnya. Sekarang kita akan menselect tabel fakultas dengan perintah insert into fakultas. Values dengan kode fakultas yaitu FTK Sains dan Teknologi berhasil. Terus kita akan menggunakan perintah select from fakultas. Menit aja kali ya, sumpah nggak bisa.